Ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antum yang zakat pakai beras itu bid'ah semua. Tidak, merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Bid'ah ngeten sama anak terang no. Bukan karena saya orang pesantren boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadumat syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nah, sing darani bid'ah dolala itu sing berhadap-hadapan, istidam berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Maka setelah orang mengetahui hukum bid'ah, harus tahu amalan yang akan dihukumi bid'ah ini, tahu ndak apa itu. Contohnya, zikir bersama adalah bid'ah. Bid'ah sudah tahu. Ibadah yang diada-ada, nggak bisa kembalikan pada Al-Quran. Kemudian yang akan dihukumi bid'ah adalah zikir bersama. Zikir bersama bid'ah. Tahu ndak zikir bersama gimana sih? Orang berkumpul. Berkumpul bid'ah atau bukan? Bukan. Kemudian dia ingin baca zikir, sholawat bareng-bareng. Kira-kira dari sisi mana engkau mengatakan ini bid'ah? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Iya itu bid'ah, tapi bukan dolalah. Sebab yang kita bahas bid'ah dolalah. Ini nggak pernah dilakukan Nabi. Kalau memang ini kebaikan, pasti sahabat Nabi melakukannya. Nah ini biasanya hujahnya semacam itu. Ingat, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi lalu menjadi bid'ah dolalah, tidak.